Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Mari pada pagi hari ini kita mau datang, kita mau bawa hati kita mau sembah Dia, kita mau menyanyikan pujian kita yang terbaik bagi nama Yesus. Hosanna.
mau mengagungkan nama Yesus. Let's sing Hosanna. To the King.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di tangannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari kita mau datang ke altar
percaya Tuhan Kau sudah menolong setiap kami yang boleh hadir Tuhan di ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu sudah terjadi Tuhan dalam hidup kami. Biar pagi hari ini Tuhan kami boleh beroleh iman kekuatan di dalam Engkau ya Bapa. Biar sebentar lagi kami boleh mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu boleh meneguhkan setiap hati kami. Firman-Mu boleh menjadi jawaban atas setiap hati kami Tuhan. Biar kami boleh membuka hati kami dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan hati kami Tuhan, mengubahkan masa depan kami Yesus. Kami percaya Tuhan akan kuasa nama-Mu. Kami percaya Tuhan akan mujizat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan juga dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih ada di bulan pertama di tahun 2021. Mari miliki harapan-harapan bahwa di tahun ini akan banyak perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan buat kita. Mari tetap optimis bahwa tahun ini akan lebih baik daripada tahun sebelumnya, walaupun ada banyak tantangan di hadapan kita. Berapa banyak orang yang merasa pesimis memasuki tahun 2021. Namun buat kita harus tetap optimis. Sebab Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Haleluya. Amin. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Artinya, jangan biarkan hatimu tawar di masa-masa pandemi ini, supaya engkau tetap memiliki kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan. Baik tantangan melawan virus corona, tantangan dalam hal keuangan, tantangan dalam hal pekerjaan, dan lain-lain. Caranya, jangan biarkan hatimu tercemar dengan berita-berita negatif yang belum tentu kebenarannya. Namun sebaliknya, isi hati kita dengan berita-berita yang baik, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya di situasi seperti ini, justru kita merasakan dan menikmati janji-janji Tuhan yang ajaib. Bukankah Dia berjanji bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali saya menyampaikan di dalam ibadah-ibadah yang lalu bahwa ibadah yang dilakukan secara online tidak mempengaruhi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab sikap hati kita lah yang sangat menentukannya. Kalau saudara beribadah dengan kehausan yang mendalam, dengan rasa takut dan gemetar, maka saya percaya saudara akan mengalami Tuhan di dalam setiap pertemuan ibadah. Mari bersama dengan saya kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Ayat ketujuh, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang terakhir, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sulit rasanya untuk mendapatkan tempat yang aman hari-hari ini. Sekali lagi, sulit rasanya kita menemukan tempat yang aman hari-hari ini. Perlu saudara ketahui bahwa ada 189 negara di dunia ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Dan Indonesia termasuk 10 besar di Asia. Dan total yang terinfeksi sudah berjumlah 800.000 orang. Kesimpulan, di dunia ini semakin hari semakin penuh dengan persoalan, sehingga tidak peduli siapapun yang hidup di dalamnya, baik kaya atau miskin, baik tua atau muda, baik pejabat atau orang biasa, presiden, ratu, menteri, bisa saja tertimpa malapetaka. Entah itu sakit penyakit, entah itu kelaparan, entah itu kemiskinan, krisis ekonomi, atau bencana alam seperti gunung Merapi yang siap meletus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam situasi seperti itu, penting sekali setiap kita tetap hidup dalam perlindungan yang maha tinggi. Sebagaimana yang pemazmur katakan, sehingga kita tetap merasa aman, sehingga ketakutan tidak menguasai dan beroleh jalan keluar atas setiap masalah kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita lihat akan janji Tuhan pagi hari ini yang begitu luar biasa, Alkitab berkata, engkau tidak akan kena penyakit sampar, tidak akan kena wabah yang menular. Engkau akan menonton ketika ada ribuan orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kanan. Namun hal itu tidak akan pernah berakibat apapun dalam hidupmu. Engkau akan menonton pembalasan atas orang fasik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Alkitab berkata, malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menopang, bahkan tiap langkahmu, sampai engkau tidak terantuk oleh batu. Ini merupakan proteksi total yang Allah berikan, atau perlindungan yang sempurna yang Allah janjikan kepada saudara dan saya. Itu namanya perlindungan yang sempurna. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Artinya perlindungan penuh selama 24 jam akan Allah berikan buat saudara dan saya. Dan termasuk perlindungan atas sakit penyakit, termasuk perlindungan atas bencana alam, termasuk perlindungan atas orang yang jahat kepada kita, dan lain-lain. Namun Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam kenyataannya
Berapa persen dari orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh bisa menikmati janji yang Tuhan berikan kepada kita? Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Namun justru saudara, seringkali kita ada dalam hitungan tersebut. Kenapa? Bapak ibu saudara sekalian, sekali lagi, kenyataannya ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami janji-janji tersebut. Kesalahan bukan di pihak Allah, tetapi kita yang tidak mau bayar harga, atau kita tidak mau penuhi syarat-syaratnya. Sebab setiap janji Allah selalu ada syaratnya. Bapak ibu saudara sekalian, hari-hari ini kita perlu janji Allah yang terdapat di Mazmur 91 ini. Janji yang sangat luar biasa. Ada 5 janji yang bisa kita jumpai di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91. Yang pertama, janji bahwa Allah akan meluputkan kita. Dikatakan dalam ayat ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bapak ibu saudara sekalian, janji yang pertama bahwa Allah akan meluputkan dari segala hal-hal yang buruk. Ayat 15, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Allah akan meluputkannya untuk saudara dan saya. Itu janji yang pertama, saudara. Ia akan meluputkan. Bahkan dikatakan walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi hal itu tidak akan pernah menimpa engkau, sebab Allah meluputkan kita dari segala hal-hal yang buruk. Janji yang kedua dikatakan tetap di dalam ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang kedua, saudara, janjinya Mazmur 91 dikatakan bahwa ia akan membentengi kita. Ayat yang keempat dikatakan dengan kepak sayapnya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bapak ibu saudara sekalian, kita diumpamakan seperti anak Raja Wali yang ada di dalam naungan kepak sayapnya, saudara. Di tempat itulah kita akan merasakan aman. Di tempat itulah kita akan merasakan perlindungan yang Tuhan berikan. Aku akan membentengi. Benteng berbicara tentang pertahanan. Pertahanan yang dibuat manusia bisa ditembus, saudara. Saudara bisa buat benteng dengan ketinggian 10 meter namun tetap bisa dicuri. Ingat tembok Yeriko yang dibangun oleh manusia, tetap bisa roboh, saudara. Namun berbeda kalau pertahanan itu dibuat oleh Allah. Ia akan membentengi saudara, seperti anak Raja Wali ada di bawah kepak sayap induknya. Disitulah kita akan merasa aman. Janji yang ketiga, saudara, dikatakan bahwa seruan doa-doa kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Ayat yang ke-15 Mazmur 91, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Mungkin ada di antara saudara, bertahun-tahun saudara berdoa namun saudara belum mendapatkan jawaban. Pagi hari ini ada janji dari Tuhan. Setiap seruan doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Itu janji yang ketiga di dalam Mazmur 91. Yang keempat, janji yang keempat dalam Mazmur 91 dikatakan, aku akan menyertai dalam kesesakan. Mazmur 91 ayat 15b. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Bapak ibu saudara sekalian, Yesus adalah
pribadi yang setia. Dia bukan hanya menyertai saudara saat saudara senang. Dia bukan menyertai saudara pada saat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Namun saat saudara dalam kesesakan, justru dia akan menyertai saudara. Berbeda dengan manusia, kalau kita sukses maka ada banyak orang yang mendekati kita. Kalau kita berhasil, maka ada banyak orang yang berkumpul di sekitar kita. Namun saat kita mengalami persoalan, satu persatu saudara akan meninggalkan kita. Ingat seperti kisah Ayub. Ketika semua berjalan dengan baik, maka ada banyak orang datang kepada Ayub, saudara, menjalin hubungan. Ketika semua berjalan dengan baik, Ayub diberkati oleh Tuhan, Ayub sukses, maka ada banyak orang yang mengaku-ngaku sahabatnya Ayub. Setiap hari mereka berkumpul di rumah Ayub. Namun apa yang terjadi pada saat Ayub mengalami kesesakan? Dalam satu hari Ayub kehilangan seluruh anaknya. Dalam satu hari Ayub kehilangan hartanya. Dalam satu hari, saudara, semua yang dimiliki oleh Ayub hilang. Apa yang terjadi? Apakah masih ada sahabat-sahabatnya? Satu persatu meninggalkan Ayub. Namun berbeda dengan yang namanya Yesus. Dia adalah Allah yang setia. Dalam Mazmur 91 ayat 15b, dia berjanji, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami kesesakan, di masa-masa pandemi ini engkau sedang mengalami kesesakan, ingat janji Tuhan yang keempat, bahwa dia mau menyertai saudara di dalam setiap kesesakan saudara, sehingga saudara akan mengalami kelegaan pada akhirnya. Janji yang kelima Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Mazmur 91, Tuhan akan menganugerahkan panjang umur sekaligus memperlihatkan dan mengizinkan kita menikmati hari-hari yang baik. Ayat yang ke-16 Mazmur 91 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Artinya Tuhan akan menganugerahkan panjang umur kepada saudara dan saya, sekaligus memperlihatkan dan mengizinkan kita menikmati hari-hari yang baik. Itu janji-janji yang tertulis di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91. Dan janji itu buat saudara dan saya, khususnya di masa-masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada syarat-syarat untuk bisa menikmati kelima janji Allah yang tertuang di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91. Yang pertama, saudara, syaratnya, orang yang berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Artinya saudara, orang yang bisa menikmati janji-janji yang ditulis dalam Mazmur 91 adalah orang yang mempercayakan Tuhan sebagai sumber pertolongan dan sumber pertahanan. Sepanjang kita masih mempercayakan sesuatu di luar Tuhan, maka kita tidak akan pernah menikmati janji Mazmur 91. Orang yang bisa menikmati janji Mazmur 91 adalah orang yang mempercayakan Tuhan sebagai sumber pertolongan satu-satunya dan sumber pertahanan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari kita diteror dengan berita buruk, berita bencana alam, berita sakit penyakit, isu politik, dan penemuan-penemuan baru yang menakutkan. Kita juga mendengar orang-orang yang kita kenal meninggal dengan cara mengenaskan. Mungkin hal tersebut membuat Anda bertanya di dalam hati, apakah ada tempat yang benar-benar aman di dunia ini? Saya ingin beritahu jawabannya, ada. Firman Tuhan telah mengatakan bahwa dunia ini memang akan semakin gelap. Orang jahat akan semakin jahat. Penyakit akan semakin berkembang. Itu sebabnya Tuhan memberikan janji kepada anak-anaknya, yaitu saudara dan saya, bahwa Dia akan menjaga dan memelihara Anda. Tidak ada perangkap iblis
yang dapat meraih saudara ketika saudara berada di dalam perlindungannya. Jadi tidak ada tempat yang lebih aman dibandingkan tinggal dalam perlindungannya. Tinggal dalam dekapannya adalah tempat teraman di dunia ini. Jauh lebih aman daripada saudara tinggal di dalam bunker. Jauh lebih aman dibandingkan saudara rumah saudara yang memiliki 24 jam sekalipun ada bencana alam, sekalipun ada penjahat teroris ataupun virus bakteri yang berbahaya, Tuhan berkata, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Pada saat saudara menjadikan Tuhan tempat perlindungan, maka malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling saudara, menjagai saudara senantiasa. Bahkan tidak ada satupun yang jahat yang dapat menyentuh saudara. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 mengatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak ibu saudara sekalian, jangan pernah berkata, kalau hal itu dapat terjadi kepada mereka, hal itu mungkin saja terjadi dalam hidupku. Tidakkah Anda tahu bahwa Anda berbeda? Anda adalah anak kesayangan daripada Tuhan Yesus. Inilah yang seharusnya saudara katakan, berkata, walaupun 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Jangan mengucapkan atau mengharapkan hal buruk terjadi di dalam hidup Anda. Anda adalah anak raja. Saudara dan saya ada dalam perlindungannya. Tuhan memberikan kita nama Yesus yang berkuasa, supaya setiap kali yang buruk datang, kita dapat berkata di dalam nama Yesus, aku perintahkan sakit penyakit, aku perintahkan kemiskinan, aku perintahkan perpecahan, aku perintahkan kecelakaan untuk pergi di dalam nama Yesus. Bapak ibu saudara sekalian, bersama Yesus saudara dapat hidup aman di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Firman Tuhan katakan, kita seperti anak domba yang berada di tengah-tengah serigala. Anda tidak perlu takut terhadap serigala-serigala buas. Mungkin saja mereka ada di sekeliling saudara dan seolah-olah ingin menerkam saudara. Tapi jangan takut, saudara berada dalam perlindungan Gembala yang agung. Saudara aman di tangannya. Gada dan tongkatnya menghalau setiap hal buruk dari saudara. Dan dengan lembut dia menuntun Anda melintasi setiap musuh dan membawa Anda ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, syarat orang yang bisa menikmati janji Mazmur 91 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata sungguh ini menunjukkan keseriusan bahwa orang yang hanya bisa menikmati janji Mazmur 91 adalah orang yang hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Bukan melekat asal-asalan saudara, namun sungguh-sungguh melekat, permanen, manunggal. Kepada siapa hati kita melekat? Apakah hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan? Apakah hati kita sungguh-sungguh bermanunggal kepada Tuhan? Atau kita lebih melekat kepada uang kita, saudara? Atau hati kita lebih melekat kepada harta kita? Orang yang bisa menikmati janji Mazmur 91 adalah orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, bukan kepada uang, atau bukan kepada harta, atau bukan kepada seseorang. Namun hanya satu, kalau hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kata melekat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan sekedar menempel, namun lebih dalam lagi, kata melekat itu
memiliki arti tinggal di dalam Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 ucapan penting yang pernah Yesus sampaikan sebelum Yesus naik ke surga. Yang pertama, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan yang ketiga, saudara, Kristen yang sejati dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kesimpulan saudara, kalau kita ingin menikmati janji-janji Tuhan yang tertuang di dalam Mazmur 91, diluputkan dari penyakit sampar yang menular, dibentengi atau dilindungi seperti anak Raja Wali dalam dekapan kepak sayap induknya, disertai saat-saat kesesakan, dan doa-doa kita dijawab Tuhan, dan kita dianugerahkan panjang umur sekaligus menikmati segala kebaikan-kebaikannya. Tidak lain, tidak bukan, mari hati kita melekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam bahasa aslinya, melekat itu seperti seorang yang jatuh cinta. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa pandemi ini, mari semakin dekat kepada Tuhan lewat ibadah doa pagi. Mari di masa pandemi ini semakin hari semakin dekat kepada Tuhan lewat ibadah doa malam, lewat ibadah online, dan juga terlibat dalam kesan walaupun dilakukan secara online. Itu adalah upaya kita untuk semakin dekat dengan Tuhan atau semakin melekat kepada Tuhan. Tidak lain, tidak bukan, satu-satunya, mari kita semakin dekat kepada Tuhan lewat doa pagi, lewat doa malam, lewat ibadah online, lewat kesan pembacaan firman Tuhan. Itu adalah upaya dari kita untuk semakin dekat dengan Tuhan atau semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, untuk setiap janji-janji-Mu yang sudah dinyatakan lewat penyampaian firman Tuhan. Hamba percaya janji ini adalah ya dan amin. Engkau adalah Allah yang setia, dan Engkau adalah Allah yang memiliki kesanggupan untuk menggenapi setiap janji-janji tersebut di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami mau belajar untuk memenuhi syaratnya. Kami mau semakin hari semakin melekat kepada Engkau. Khususnya di masa pandemi ini, biarlah hati kami semakin sungguh-sungguh melekat kepada Engkau. Sebab itulah satu-satunya cara untuk kami boleh menikmati janji-janji. Dihalaukan dari segala penyakit sampar yang menular, dilindungi, dibentengi, dan juga doa-doa kami semakin dijawab oleh Tuhan. Disertai saat-saat kami mengalami kesesakan, dan kami dianugerahkan panjang umur, dan sekaligus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk memasuki tahun 2021 ini. Ada sebagian banyak orang yang mengalami pesimis, namun buat kami tetap optimis memasuki tahun 2021 ini. Sebab Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang berjanji akan menyertai kami. Walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tidak takut,
sebab Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih, berkati setiap kebutuhan jemaat di masa-masa pandemi ini. Biar proteksi yang datang daripada Tuhan turun atas setiap jemaat, sehingga tidak ada satu orang pun yang terpapar oleh virus corona. Hamba berdoa ya Tuhan, di masa-masa pandemi segala kebutuhan jemaat kiranya Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Setiap kami naikkan pujian mujizat